Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Hafid. Ya Bu, sebelum kelas, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah dipimpin berdoa. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa aja? Andri, Aul, Mbak Desi. Jadi dari 20 siswa di kelas ini yang nggak masuk 3 orang? Oke, jadi yang lainnya masuk ya, 17 ya. Oke. Karena hari ini pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan pindah teks karena kemarin sudah teks drama ya, kalian sudah praktek. Jadi sekarang kita lanjut di teks informasi. Teks informasi ini adalah teks terakhir di kelas 12 sebelum kalian nanti akan ujian-ujian. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks informasi itu apa? Oke, silahkan Mas Zaki. Teks informasi adalah teks yang memberikan suatu pemahaman, menurut saya suatu pemahaman atau pengetahuan tentang suatu hal. Suatu hal, oke. Suatu hal itu kira-kira bersifat formal atau non formal atau fiksi atau non fiksi? Kalau menurut saya keduanya. Bisa formal, bisa non formal ya. Kira-kira fiksi atau non fiksi? Yang secara nyata itu. Oh, secara nyata berarti non fiksi. Secara nyata berarti non fiksi. Oke, sudah cukup bagus ya pengetahuannya tentang teks informasi. Selanjutnya, nah ini teks informasi. Teks informasi adalah jenis teks non fiksi ya Mas Zaki ya, yang bertujuan menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan objektif mengenai topik tertentu kepada pembaca. Teks ini bersifat edukatif, terstruktur, objektif. Kemudian teks ini sering digunakan dalam penulisan sebuah artikel, laporan, biografi, ataupun ensiklopedia. Contohnya buku teks, brosur, dan berita. Buku yang ada di meja kalian, buku LKS sama buku teks itu juga termasuk teks informasi. Mengapa disebut sebagai teks informasi? Memuat informasi tentang bersifat edukatif, iya, memuat informasi tentang materi pembelajaran yang akan kalian lakukan. Jadi kalau pembelajaran bahasa Indonesia ya bahasa Indo, kalau pembelajaran matematika ya matematika. Selanjutnya, struktur teks informasi ini ada 4. Teks informasi ini cukup mudah ya untuk di kelas 12 ini karena yang pertama strukturnya ada judul, mencerminkan topik utama yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, pendahuluan atau orientasi. Isinya pendahuluan atau orientasi itu seperti pada teks umumnya, yaitu berupa latar belakang, situasi, atau konteks topik yang akan dibahas. Kemudian ada isi atau rincian, bagian inti yang memuat fakta, data, atau penjelasan lebih detail tentang topik tersebut. Yang keempat yaitu berupa penutup atau simpulan. Berisi rangkuman atau penegasan kembali terkait inti informasi. Jadi kalau yang pertama itu judul, yang kedua itu pendahuluan atau orientasi, seperti latar belakang secara umum, secara luas. Yang ketiga ada isi utama atau isian secara lebih detail tentang fakta dan data. Kemudian yang keempat ada penutup atau simpulan, berisi rangkuman yang sudah ada dari fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, ganti Ibu yang bertanya sekarang. Ibu bertanya unsur teks informasi tadi ada berapa? 4. Apa saja? Judul, pendahuluan, isi, sama penutup. Pinter. Karena capaian pembelajaran kita hari ini adalah menyimak, jadi Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Tolong disimak dengan baik. Kira-kira kalau kalian menyimak, apa aja yang dibutuhkan dalam proses menyimak itu? Yang pertama, untuk menyimak kalian perlu apa? Fokus. Terus video atau audio. Kemudian juga perlu buku dan alat tulis.
Ibu bertanya, kira-kira kalau kalian menyimak tanpa menulis secara singkat-singkat gitu, kira-kira bisa ingat nggak dari awal sampai akhir? Lupa. Untuk itu, makanya sebelum menyimak, kalian harus menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Musim penghujan telah tiba. Pertanian dan kantong-kantong air di Bali mulai terisi. Air yang tak mampu diserap ke dalam tanah menimbulkan genangan-genangan, mengalir melalui selokan-selokan dan sungai, kemudian dilepaskan kembali ke laut. Semakin berkurangnya daya resap tanah akibat tektonisasi dan berkurangnya tutupan hijau, menimbulkan semakin banyak air hujan terbuang ke lautan. Semakin berkurang pula dari kantong-kantong air tanah di delapan cekungan air tanah Bali, baik yang tertekan maupun tak tertekan. Solusi sederhana yang dapat dilakukan tiap orang untuk mengisi kembali pasokan air tanah dengan cara membuat sumur resapan. Metode sumur resapan mengirim air limbah hujan secara langsung ke dalam tanah. Fungsinya sama dengan pompa yang menyimpan dan meresapkan air melalui akar-akarnya. Dengan sumur resapan, sejumlah air dapat dikirimkan lebih banyak dan cepat dan mengurangi terjadinya genangan atau banjir. Sumur resapan dapat dibuat sesuai dengan ketersediaan lahan. Bisa dibuat memanjang, kotak, maupun bentuk L. Kedalaman sumur resapan dapat dibuat kedalaman dangkal 4 meter, kedalaman sedang dalam 12 meter, sumur resapan dalam 50 meter. Untuk menentukan kedalaman yang ideal dalam satu lokasi, lakukan pengujian lapisan tanah untuk mengetahui elevasi muka air tanah atau dengan cara mencari data sumur-sumur yang telah dibuat di sekitarnya. Sumur resapan yang ideal berada di lapisan tanah berbentuk kasar, seperti lapisan lanau sampai dengan berpasir, karena memiliki daya resap yang tinggi. Kebentuan dalam sumur resapan harus berada di atas elevasi muka air tanah. Berdasarkan hasil penelitian Politeknik Negeri Bali dan Bali Water Protection Program, peta daerah resapan di Bali dibagi dalam daerah resapan utama, lokasi yang tepat untuk membuat sumur resapan maupun penghijauan, daerah resapan tambahan, lokasi resapan tambahan untuk meningkatkan ketersediaan air tanah, daerah resapan tidak berarti sumur resapan menjadi kurang efektif dibuat di lokasi ini. Sisanya adalah daerah lepasan atau pemanfaatan adalah wilayah pemanfaatan dan pembuatan sumur resapan juga masih efektif untuk dilakukan, namun sifatnya sektoral. Baik, sudah ditulis semua hasil menyimaknya? Sudah. Ibu akan bertanya, apa judul dari video yang telah kita simak tersebut? Siapa yang bisa? Tolong angkat tangan. Silakan Mbak Nafis, judulnya apa? Menabung air hujan. Menabung air hujan. Selanjutnya, ada yang judulnya beda mungkin? Atau sama semua? Sama, oke. Jawabannya adalah benar. Berarti kalian menyimak dengan sangat baik. Selanjutnya,
Unsur yang kedua tadi apa setelah judul, ayo? Pendahuluan. Iya, atau orientasi. Siapa yang mau menjawab pendahuluan? Isi dari video tersebut. Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu banyak daerah mengalami kekurangan air bersih, Bu, terutama saat musim kemarau. Yang kedua, saat musim hujan justru terjadi banjir dan air terbuang sia-sia. Dan yang ketiga, pengelolaan air belum optimal. Baik, jawabannya benar ya, Mbak Feby. Selanjutnya yang ketiga setelah pendahuluan itu apa? Isi. Siapa yang mau menjawab isi? Mbak Indah, silahkan. Ini ada 4. Yang pertama mengajarkan cara menabung air hujan. Terus yang kedua mengurangi risiko banjir. Yang ketiga menambah cadangan air tanah dan yang keempat menjaga keseimbangan. Iya, jawabannya sangat tepat ya. Selain itu, selain menjelaskan tentang menabung air hujan, mengurangi resiko banjir, ada hal-hal detail lain yang disebutkan di dalam video tersebut. Apa contohnya? Hal-hal detail yang disebutkan. Iya, metodenya apa aja? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Hafid. Membuat metode yang untuk ini Bu, menabung air hujan itu membuat sumur resapan atau Biopori. Kemudian yang kedua, air hujan itu dialirkan dari atap rumah langsung melalui pipa. Iya, Kemudian kemudian? yang ketiga, dimasukkan ke dalam lubang atau sumur khusus agar meresap langsung ke tanah. Iya. Jawabannya sangat tepat ya Mas Hafid. Kemudian yang terakhir apa dari struktur teks informasi itu? Penutup. Silakan siapa yang mau memberikan hasil rangkuman dari penutup itu? Oh, Mas Zaki ya. Ayo silakan Mas Zaki. Yang ada 4 menurut saya. Iya, yang pertama apa? Yang pertama mengurangi genangan dan banjir. Mm-hmm. Kemudian yang kedua menambah cadangan air tanah agar tidak kekeringan. Kemudian yang keempat tadi mengurangi kekeringan ya Bu, karena ada cadangan air tanah tadi. Kemudian yang terakhir ramah lingkungan dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Iya, jadi jawaban kalian ini semuanya sudah benar. Jadi kira-kira dari kegiatan menyimak hari ini, adakah kesulitan yang kalian rasakan? Tidak ada, karena semua sudah menyimak dengan sangat baik ya. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan merefleksi kembali mengenai materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar materi tentang apa? Informasi. Teks informasi itu berisi tentang apa? Pengetahuan informasi berupa data, secara nyata, fakta, secara objektif. Strukturnya ada berapa? 4. Apa saja? Judul, penulis, isi, penutup. Sangat cerdas ya sekalian ini. Silakan tepuk tangan untuk kalian. Sekian, terima kasih atas kerjasama dan pembelajaran hari ini yang sangat baik di kelas ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.